Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, ini hari yang istimewa bagi kita untuk bersama-sama kembali beribadah. Lebih khusus hari ini kita berulang tahun yang ke-28 dan oleh sebab itu ini adalah masa yang tentunya bergembira bagi kita. Maka mari kita akan masuk dalam ibadah yang kudus. Dan saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menghormati Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga yang mulia, kudus dan mulialah namamu Tuhan, dan layaklah untuk dipuji. Kami sebentar yang ada di tempat ini, bersama dengan jemaatmu yang ada di rumah, akan masuk dalam ibadah yang kudus. Oleh sebab itu sucikan hidup kami, ampuni dosa kesalahan kami, biarlah kami benar di hadapan Tuhan pada saat ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, Allah kami yang ajaib, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu layakkan kami ya Allah masuk dalam ruang kudus-Mu. Bersama-sama kami mau memuji, memuliakan Tuhan dan menikmati bait-Mu, merasakan kasih sayang-Mu, dan kami boleh menerima kebenaran firman. Dan kami membuka hati pikiran kami, seluasnya Tuhan intervensi. Dan pada saat ini kesadaran kami bahwasanya pertolongan kami datang daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami berkat-Mu, kasih dan karunia-Mu yang ajaib, yaitu saat kami bersama-sama berbakti di dalam kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di ulang tahun keibangan gereja kita ini yang ke-28. Haleluya. Ada sukacita ya saudara-saudara. Amin. Amin. Karena kita beriman kepada Tuhan yang besar. Karena kita beriman kepada Tuhan yang hebat, kita mau bersyukur, kita mau nyanyikan, Tuhan kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh yes Tuhan, katakan kasih yang begitu besar. Yes Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih yang menyelamatkan. Oh yes Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur,
sukacita ya saudara-saudara. Amin. Amin. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa. Yes. Haleluya. Karena Dia yang hidup di dalam kita, karena Dia yang menang melawan maut. Amin. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi kami tinggikan Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Oh, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Sekali lagi, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, yes Tuhan, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kau Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan yang hebat, kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Amin. Amin. Kita selalu mengikuti Tuhan, karena dengan Tuhan kita akan tetap setia. Kita akan berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Karena jangan pernah ragu untuk mengikuti Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Oh, yes Tuhan, sepenuh jiwaku ku
Haleluya, selamanya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Masih semuanya saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Karena penyertaan Tuhan untuk hidup kita, sepanjang hidup kita. Untuk penyertaan Tuhan dalam gereja kita. Kita mau bersyukur. Kita mau percaya. Karena penyertaan Tuhan saja kita sampai di tempat ini, kita sampai di hari ini. Yes, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
bersepakat Tuhan Yesus. Yes, haleluya Yesus. Kami mau terima Tuhan. Kemenangan dari-Mu, oh yes Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenangi, dan ku bersepakat percaya masanya ku terima sekarang kemenangan dari kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari kami terima Yesus Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Tuhan, kami terima Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang hebat. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami mau beriman Tuhan. Oh haleluya, sembah Tuhan, sembah terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, ya Rama ya Seke. Ya Rama ya Se. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya, kami beriman pada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Yes Tuhan, yes Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, tiada seperti
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama saudara sekalian di rumah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini di bulan ini kita akan bersama-sama masuk dalam seri akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mohonkan Tuhan memberikan hikmat bagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, dan kami tahu Tuhan keterbatasan daya pikir kami. Maka biarlah hikmat-Mu menyertai kami, dan biarlah kami bersama-sama boleh memahami apa yang menjadi kehendak baik Tuhan. Untuk kami lakukan, kami kerjakan di masa-masa akhir zaman ini. Biarlah Tuhan dalam kesiapan kami boleh mengandalkan kuasa Tuhan yang memelihara sempurna tubuh jiwa roh kami menjelang kehadiran-Mu yang kedua kali. Oleh sebab itu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam kuasa Allah Roh Kudus yang menginspirasi kami dan mengenalkan kami akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan pada saat ini akan berbicara tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Terambil di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Cerita ini tentu sudah sangat familiar bagi kita, yaitu tentang 10 gadis, 5 bijak dan 5 bodoh. Cerita ini berbicara tentang akhir zaman, hal kerajaan surga. Dan tentang hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap yang seharusnya untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah puncak iman orang Kristen yang percaya bahwa suatu saat nanti, dan kita sedang menantikan saat-saat ini, kehadiran
Tuhan Yesus kedua kali menjemput mempelainya, yaitu gerejanya, untuk naik ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Alkitab mencatat demikian dan kita mempercayainya. Ada 80% lebih nubuatan di dalam Alkitab sudah digenapi. Dan tinggal kurang dari 20% daripada Alkitab yang masih menunggu penggenapan, karena itu bersifat akhir zaman, bersifat yang akan datang. Dan kita percaya kalau sudah tergenapi 80%, maka yang 20% yang kemudian pastilah tergenapi. Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar dan patut untuk dipercaya. Demikian juga ketika kita menghadapi hari-hari akhir, di mana masa-masa akhir zaman itu boleh terjadi. Apakah yang harus kita kerjakan? Apakah yang harus menjadi sikap kita? Mari belajar dari 5 gadis yang bijak. Dari 5 gadis yang bijak ini kita dapat prinsip tentang hidup berjaga-jaga di akhir zaman. Oleh sebab itu perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus ditutup di dalam ayat 13 dengan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi kita tidak tahu harinya, tidak tahu saatnya. Tetapi kalau kita tidak tahu harinya, tidak tahu saatnya, bukan artinya Tuhan tidak memberitahukan tanda-tandanya. Karena itu patut kita belajar tanda-tanda akhir zaman. Di saat yang kemudian kita akan belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah kita mengambil sikap untuk berjaga-jaga. Bagaimana sikap hidup yang benar di akhir zaman? Sikap hidup berjaga-jaga seperti hal yang dicontohkan oleh 5 gadis bijaksana ini. Yaitu yang pertama, bahwa mari hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, hidup seturut firman Tuhan. Ayat yang ketiga dan keempat, gadis-gadis bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa puli-puli minyak. Tidak ada persiapan dengan minyak. Karena itu ketika masanya berlalu, padamlah pelita itu. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa cadangan minyak untuk pelita itu tetap menyala sepanjang malam. Pelita adalah sarana untuk penerangan. Ya, dan 5 gadis ini menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang datang, dan yang tidak diketahui waktunya itu, yang adalah kapan bisa datang, yang penting siap dulu. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perjalanan orang Kristen seperti perjalanan di malam yang gelap. Kaki mudah terantuk, kalau tidak hati-hati bisa terperosok. Orang bisa jatuh dalam dosa, dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjurus kepada hal-hal yang sifatnya kesalahan, pelanggaran yang terus-menerus kalau tidak disadari. Karena apa? Jalannya gelap. Dunia ini semakin gelap dalam segala keadaannya. Begitu banyak perilaku-perilaku manusia yang tak bermoral justru dipertunjukkan, dipertontonkan kepada kita melalui sosial media, melalui televisi tayangan dan berita-berita yang lainnya. Kita tahu bahwa berita-berita itu justru membuat hati gelap, pikiran gelap, sehingga menjadi kehidupan kita tidak mengarah kepada kebenaran.
Maka perlu patokan yang jelas, yaitu firman. Kalau kita mengenali firman, memahami firman, dan melakukan firman, maka kita sebenarnya sedang berjalan di dalam terang dan tidak perlu terperosok di dalam berbagai-bagai macam persoalan. Kenapa? Orang yang jalan dalam terang aman. Seperti dalam jalan raya, kalau lampu padam itu berbahaya. Apalagi berjalan naik motor, lampu motor juga padam, itu sangat berbahaya bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang di sekitar. Gampang sekali terjadi yang namanya kecelakaan. Tetapi kalau lampu hidup, lampu penerangan jalan hidup, maka itu aman bagi diri dan bagi orang-orang di sekitar, dan tempat itu tidak menjadi rawan oleh karena kejahatan. Nah, demikian juga hidup kita. Pastikan ada terang firman Tuhan dalam diri kita. Dan hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. 5 gadis bijaksana ini meneladankan hidupnya berlandaskan kepada firman Tuhan. Agar dalam keadaan apapun selalu siap dipimpin oleh firman. Kalau hidup dipimpin oleh firman, hidup dalam terang, maka kapanpun Tuhan datang bukanlah masalah. Yang penting diri sudah siap, kapanpun Tuhan datang kita diangkat. Demikian juga kalau Tuhan tidak datang, atau Tuhan tidak datang-datang, lama tidak hadir, itu juga bukan menjadi masalah. Karena firman tetap menerangi hidup kita. Tinggal menunggu masanya. Yang pasti ketika Tuhan datang, kita siap dan kita diangkat. Untuk tidak masuk di dalam penganiayaan besar, ya, 7 years tribulation. Untuk kita lepas dari hal itu perlu firman Tuhan yang menerangi kita. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu apa? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, ini tertulis dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-7. Nah, saudara sekalian, salah satu gambaran yang muncul dalam Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus adalah minyak. Nah, minyak ini berfungsi sebagai sarana untuk mengurapi. Mengurapi nabi, mengurapi raja, mengurapi orang-orang tertentu yang diberikan wewenang atau otoritas untuk menyembuhkan atau untuk menjaga agar pelita rohani kita tetap menyala. Nah, pribadi-pribadi tertentu inilah yang membawa kita kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan membuat kita terus meskipun dalam zaman yang sukar, zaman yang sukar, zaman yang gelap, tetap di dalam pergumulan, tapi kita punya bimbingan. Kita punya tuntunan, kita punya pengajaran, sehingga kita tetap menyala api firman Tuhan dalam diri kita. Nah, bagaimana tetap mempertahankan api itu tetap menyala? Yaitu dengan tunduk pada otoritas rohani. Ya, tadi ada nabi, raja, dan orang-orang tertentu yang diurapi, yang diberikan otoritas untuk membimbing, membina, mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tunduk kepada otoritas rohani. Dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bahwa selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan
dan dimuliakan sama seperti telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadi diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua supaya pelita ini tetap menyala, tidak padam, adalah mengikuti otoritas rohani. Ya, tunduk pada otoritas rohani. Minyak adalah sebuah tanda orang yang diurapi. Ya, tidak semua orang memiliki iman yang sama. Tetapi mari dengan kita dekat kepada orang-orang yang diurapi, kita tunduk dengan pengajarannya, ikuti keteladanannya, maka kita akan membiasakan diri melakukan firman. Mengerjakan firman artinya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, seperti orang yang mendirikan di bangunan di atas batu. Yaitu apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ikuti. Ya, di firman Tuhan mengatakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ini terjadi ketika kita tunduk kepada otoritas rohani di atas kita. Ya, jangan mari kalau ada pengajaran melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada otoritas rohani dari bapak-bapak rohani kita, kita bisa menurut, ngikuti. Ya saudara sekalian, ikuti teladannya. Dengan demikian kita tahu bagaimana kita mempertahankan pelita itu tetap menyala, seperti kita membawa buli-buli minyak di dalam kita menantikan Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu hidup intim dengan Allah. Ini adalah pembelajaran kita dari 5 gadis yang bijaksana, hidup intim dengan Allah. Firman Tuhan ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bagaimana mempelai 5 yang bodoh ini dikatakan tidak dikenali. Tentunya ini sesuatu yang aneh. Karena mempelai harusnya adalah orang yang dekat. Yang dikenali sudah memahami sifat karakternya, sudah mengetahui pribadinya. Tetapi ketika sadar bahwa 5 mempelai ini tidak membawa minyak dan terlambat untuk datang, ketika menantikan mempelai itu datang, disebutnya tidak mengenal. Artinya dia tidak punya hubungan yang intim dengan mempelai. Saudara sekalian, hidup kita pun demikian. Mungkin sudah disebut Kristen, mungkin sudah disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi ternyata kita tidak atau kurang intim dengan Tuhan. 5 gadis bodoh ini tidak dikenal oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keimanan kepada Tuhan. Maka bagi kita yang sudah sekian lama jadi orang Kristen, pastikan kita pun punya keintiman kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Di tengah keadaan akhir zamannya penuh dengan tantangan ini saudara sekalian. Kita dipanggil untuk semakin intim melakukan ibadah pribadi
mengenali Tuhan secara pribadi. Tidak menggunakan perantara siapapun karena Tuhan mau dijumpai secara pribadi. Hati kita tujukan kepada Kristus. Setiap saat kita terhubung dengan Tuhan melalui doa dan pengharapan. Setiap saat kita memuji memuliakan Tuhan, demikianlah kita suka hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kita karunia dan kekuatan yang baru untuk kita bisa bertahan di dalam dunia yang semakin kelam. Saudara sekalian, jangan dikira orang yang sudah pelayanan itu otomatis dekat dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, 21 hingga 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini mengerikan saudara sekalian. Dipikir sudah Kristen lama, dipikir sudah pelayanan. Bahkan pelayanannya pelayanan yang luar biasa. Bernubuat itu karunia utama. Bahkan mengusir setan itu luar biasa sekali. Sementara banyak orang takut di dalam jalan kegelapan. Takut penampakan-penampakan tertentu. Tapi ini sudah bisa mengusir setan. Bahkan lebih lagi mengadakan mujizat. Ini luar biasa. Mungkin orang lain pandang dipikir nih orang yang dekat sama Tuhan. Punya kondisi VIP dengan Tuhan. Sehingga bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Bisa naik turun surga seenaknya sendiri. Dipikir dekat sama Tuhan. Tapi di akhir zaman ketika Kristus datang yang kedua kali, justru beliau mengatakan tidak mengenal. Ini akan menjadi sebuah ironi yang luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka melakukan kejahatan. Konteks melakukan kejahatan artinya tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena melakukan kehendak sendiri. Kenapa tidak melakukan kehendak Tuhan? Karena tidak mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana tidak mengetahui kehendak Tuhan? Karena tidak hidup intim dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari. Contoh kehidupan dari atau cerita dari 5 gadis yang bijaksana. Tinggalkan pola dari 5 gadis yang bodoh yang tidak berjaga-jaga. Khususnya di akhir zaman ini berjaga-jagalah supaya setiap saat Tuhan Yesus datang kita siap menyambut dan datang mendapatkan hidup dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwasanya Engkau sudah memanggil kami dan memilih kami. Inilah saatnya bagi kami meresponi dengan berjaga-jaga karena kesadaran kami tinggal di akhir masa. Di mana kami percaya penggenapan kitab suci sedang terjadi. Dan penggenapan akan kehadiran-Mu yang kedua kali kami sungguh nantikan. Biarlah kami bersama-sama menaruh iman kami. Pada saat ini ya Tuhan, supaya kami tetap terus dalam pengharapan akan kehadiran Tuhan yang kedua kali. Kami akan berjaga-jaga supaya pelita kami tidak padam. Kami menuruti firman-Mu, kami hidup intim dalam Tuhan. Kami tunduk pada otoritas rohani, mengerjakan firman-Mu sesuai dalam keteladanan. Biarlah Tuhan menolong kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kau baik. Inilah firman yang kami boleh tangkap dan kami serahkan Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat bersaat teduh sejenak saudara-saudara. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you. God bless you and Jesus love you.